Halo semuanya, balik lagi di Tabir Mitos Islam. Pernah nggak sih kalian mikir, di antara miliaran manusia, siapa yang paling menderita di hari akhir nanti? Bukan mereka yang kurang harta, tapi mereka yang punya penyesalan abadi. Penyesalan yang baru muncul saat semua sudah terlambat. Kita semua takut neraka, tapi sering lupa. Rasa sakit terbesar di sana adalah menyesali setiap detik yang kita sia-siakan di dunia. Gini nih, ada 6 perbuatan sepele yang sering kita lakukan, tapi ironisnya, 6 hal inilah yang akan membuat kita menangis darah di akhirat. Tonton sampai habis, karena nomor 6 adalah penyesalan yang paling fatal dan paling sering kita tunda. Yuk, kita mulai. Penyesalan pertama, menyia-nyiakan waktu. Kita sering lupa, modal kita di dunia ini bukan uang, tapi waktu. Bayangin deh, saat kita dihadapkan pada rekaman hidup kita. Kita lihat jam demi jam terbuang hanya untuk scroll TikTok atau maraton series nggak jelas. Loh, kenapa dulu aku nggak pakai waktu itu buat baca Al-Quran? Kenapa aku nggak pakai buat bantu orang tua? Kenapa aku nggak sholat tepat waktu? 1 detik di akhirat terasa seperti ribuan tahun. Dan kita baru sadar betapa mahalnya waktu yang dulu kita buang kayak sampah. Penyesalan kedua, menolak nasihat kebenaran. Kita ini kan suka denial. Kalau dinasihati, bawaannya defensif. Sok suci banget nih orang. Padahal, nasihat itu datang dari hati orang yang sayang sama kita. Mereka yang mengingatkan tentang kewajiban, tentang sholat, tentang adab. Di hari itu, kita baru sadar, setiap nasihat yang kita abaikan, itu adalah pelampung penyelamat yang kita tendang jauh-jauh. Berapa banyak kesempatan kita untuk berubah, tapi kita anggap remeh karena gengsi. Waduh, rugi total. Padahal cuma butuh kerendahan hati untuk bilang, iya, aku salah. Terima kasih sudah mengingatkan. Sederhana, tapi dampaknya abadi. Penyesalan ketiga, pelit harta dan enggan bersedekah. Kita berjuang keras di dunia untuk menimbun kekayaan, seolah kita akan hidup 1000 tahun lagi. Giliran ada kotak amal lewat, kita pura-pura sibuk cari receh. Atau saat tetangga butuh bantuan, kita memilih menutup pintu. Di akhirat, harta yang kita tahan itu akan berubah jadi beban. Kita melihat bagaimana harta orang lain berubah menjadi jembatan menuju surga. Baru saat itu kita teriak, "Ya Tuhan, kembalikan aku sebentar saja. Aku akan sedekahkan seluruh hartaku." Tapi, sudah nggak bisa. Harta itu bukan milik kita, guys. Dia cuma kendaraan yang harus kita pakai untuk sampai ke tujuan. Nah, 3 penyesalan tadi berkaitan dengan diri kita dan harta kita. 3 selanjutnya, ini jauh lebih menyakitkan. Karena 3 penyesalan ini melibatkan hak orang lain, melibatkan hati dan perasaan sesama manusia. Dan ingat, dosa kepada Allah masih bisa diampuni dengan taubat. Tapi dosa kepada manusia harus minta maaf langsung. Gimana kalau orang yang kita sakiti itu sudah meninggal? Ya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah langsung. Bayangin, pahala hasil ibadah kita capek-capek, tiba-tiba harus ditransfer ke orang yang kita zolimi. Nyesek nggak tuh? Kita masuk ke penyesalan keempat, yang paling gampang banget kita lakukan tiap hari tanpa sadar. Penyesalan keempat, gibah dan mencela orang lain. Lidah kita ini lebih tajam daripada pisau, teman-teman. Kita seneng banget kalau bisa ngobrolin aib teman, ngasih tahu kelemahan orang, atau menyebar fitnah di grup chat. Padahal, itu sama saja kita makan bangkai saudara kita sendiri loh, dan kita melakukannya sambil ketawa-ketawa. Di akhirat, kita akan gigit lidah sendiri saking nyesalnya. Karena semua pahala kita habis hanya untuk memuaskan hasrat bergosip yang receh itu. Dah, jaga lisan guys, berat pertanggungjawabannya. Mending diam kalau nggak ada manfaatnya. Penyesalan kelima, durhaka kepada orang tua.
Ini adalah dosa besar yang dampaknya terasa sampai di akhirat. Kita sering sibuk menyenangkan teman atau bos, tapi lupa, senyum orang tua adalah kunci surga kita. Kita bentak mereka cuma karena hal sepele. Saat kita lihat wajah letih ibu yang membesarkan kita, atau ayah yang membanting tulang, dan kita malah balas dengan kata, "Ah," atau "Bisa nggak sih nggak usah ikut campur?" Di sana, penyesalan itu datang menghantam. Kita cuma ingin minta maaf sekali lagi, mencium tangan mereka yang sudah nggak ada. Kalau orang tua kalian masih ada, peluk mereka. Minta maaf sedalam-dalamnya. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Dan inilah penyesalan keenam yang paling fatal, menunda taubat. Ini adalah kunci dari semua pintu penyesalan. Kita selalu bilang, besok aja taubatnya, masih muda, nanti aja kalau udah tua. Kita merasa punya waktu yang tak terbatas. Padahal, malaikat maut nggak pernah kirim notifikasi. Kematian bisa datang kapan saja, saat kita sedang asik-asiknya bermaksiat. Saat ruh sudah sampai di tenggorokan, saat itu baru kita teriak, "Ya Tuhan, aku ingin kembali. Aku mau berbuat baik." Sayangnya, saat itu pintu taubat sudah ditutup rapat. Sudah terlambat. Kesempatan emas yang kita tunda, hilang selamanya. Waduh, merinding kan kalau kita bayangkan? Kita sudah dikasih tahu semua nih. Kita sudah dikasih panduan untuk menghindari penyesalan abadi. Sekarang kita masih berada di zona aman, zona kesempatan. Jangan sampai kita jadi pemeran utama di drama tangisan penyesalan itu. Yuk kita jaga lisan kita gunakan waktu kita sayangi orang tua. Dan yang paling penting, jangan pernah menunda taubat. Karena hidup ini cuma sekali. Jangan sampai kita menukar kebahagiaan abadi hanya demi kesenangan dunia yang sesaat dan fana. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ke Tabir Mitos Islam. Sampai ketemu di video selanjutnya.